Ya, harga emas sempat mengalami lonjakan kenaikan sampai kurang lebih cetak rekor terbaru di angka 3674. Tapi setelah itu menguap begitu saja dan kembali turun sampai ke 3620-an. Bahkan pagi ini sempat sampai 3620, tapi kemudian rebound kembali ke 3650. Kira-kira apakah ini akan menjadi pertanda bahwa kekuatan kenaikan itu sudah berakhir atau relatif lemah atau bagaimana? Karena posisinya kita akan sangat ditentukan oleh data inflasi. Dua data inflasi terakhir yaitu adalah PPI nanti malam dan CPI besok malam. So, jangan buru-buru menafsirkan bahwa ini adalah koreksi yang tajam, tapi kemungkinan kita harus siap bahwa kemungkinan nanti malam akan terjadi kejutan. Ini adalah alasannya. Oke, coba kita lihat terlebih dulu dari ini adalah imbal hasil treasury. Kalau lihat dari polanya, kemarin terjadi rebound dan itu adalah zona level support yang cukup dekat ya. Jadi artinya di sini memang sesuai dengan apa yang kita perkirakan juga, tidak terlalu jauh. Walaupun target kita yang paling utama di sini ya, itu adalah target yang paling bawah. Artinya kalaupun ini terjadi kenaikan, kita asumsikan adalah kenaikan sementara. Mengingat hal tersebut berarti juga kita ingatkan kembali descending triangle yang sudah tembus, kemudian dua level support di bawahnya sudah ditembus. Berarti kita asumsikan hari ini akan bergantung pada dua level resisten. Berarti kita asumsikan bahwa resisten pertama dan resisten kedua itulah pola yang mungkin akan menjadi catatan pull up ataupun pullback. Catatan yang terakhirnya adalah kalau misalkan kita perhatikan ini berarti konteksnya adalah lower high dan juga lower low, yang berarti menandakan bahwa trennya sudah resmi turun. Berarti kita asumsikan rebound yang sangat wajar technical, kemudian akan diikuti dengan penurunan lebih lanjut dan itu menciptakan level terendah lebih baru. Kalau begitu, posisi yang terjadi tadi malam, salah satunya diakibatkan market sudah menduga terkait dengan revisi yang terburuk dari non-farm payroll, sehingga itu yang membuat kenapa imbal hasil treasury mengalami rebound, termasuk juga di sisi US dollarnya. Karena satu sisi kondisi ini juga cenderung mendorong kepada penguatan ataupun rebound sementara. Nah, tapi lagi-lagi dengan posisi ya dari area ini, seharusnya ini hanya sekedar sesaat dan pull up sementara. Oke, berarti kesimpulannya teman-teman, walaupun misalkan pagi tadi kita menyarankan untuk lakukan sell, bukan berarti nanti malam kita akan tetap sell, karena kemungkinan posisinya masih tetap bisa terjadi kejutan, misalkan ternyata PPI-nya relatif lebih lemah daripada ekspektasi. So, di grafik ini kalau Anda perhatikan, kondisinya adalah dia sempat rebound atau sedang mengalami rebound. Dan ini menandakan bahwa ada rejection yang sangat kuat di zona support pertama kita, zona orange yang diperkirakan kurang lebih di area 3620 sampai 3630-an. Nah, tinggal permasalahannya adalah apakah dia akan melanjutkan kenaikan sampai ke high kemarin 3674 atau bahkan lebih tinggi. Jawabannya tentunya akan sangat dipengaruhi oleh data PPI nanti malam. So, di sini kalaupun secara singkat pandangannya, kita coba lihat seperti ini. Yang terakhir kita anggap bahwa inilah wave 3, kemudian ini 4, kemudian ini diperkirakan 5. Kalau Anda ingat kemarin saya sempat menyebutkan bahwa 3669 yaitu Fibonacci expansion di areal H1, kemudian juga di H4 61,8% adalah 3676 dan terakhir di grafik daily itulah 3688. Jadi kalau kita perhatikan dengan baik-baik berarti posisinya sebetulnya kenaikan kemarin tertahan 3674 kita sudah tidak kaget. Karena di grafik 4 itu cukup mewakili. Ya artinya lagi kondisi ini berarti memungkinkan bahwa wave 5 bagian dari wave 3 terbesar ya karena kita punya range market yang cukup besar berarti range utamanya di sini. Nah ini berarti kita menyudahi kenaikan dari wave 3 yang artinya kemungkinan kita segera terbentuk wave keempat. Dan itulah yang kemungkinan kita lihat sebagai alasan utama kenapa pagi ini kita melakukan sell. Walaupun ada rebound, tapi kita asumsikan bahwa kenaikan ini masih cukup normal dan Anda bisa perhatikan candlestick daily. Posisinya adalah candlestick daily ditunjukkan dengan rejection atas yang cukup kuat, kemudian candlestick membentuk shooting star yang biasanya memberikan tanda-tanda bahwa dia akan terjadi koreksi. Sangat mirip dengan posisi yang ada di sini, sehingga kita asumsikan ini saatnya dia jeda atau saatnya dia koreksi. Nah, itu pula sebabnya di grafik H1 ataupun di H4 agak mirip. Nah, kalau kita lihat posisinya adalah kenaikan ini kita asumsikan bahwa dia sedang membentuk pola yang kita sebut sebagai head and shoulder. Kalau ini benar, maka Anda masih tetap bisa pertahankan opsi sell Anda sampai setidaknya di area biru. Dan itu adalah kurang lebih di kisaran areal 3600 ataupun 3610. Nah, yang terjauh kemungkinannya kita asumsikan bahwa dia bisa saja turun itu sampai ke zona merah. Nah, zona merah ini kurang lebih akan berada di kisaran 3550-an sampai ke 3570-an. Nah, catatannya adalah kita tidak tahu secara pasti apakah wave keempat yang kita sebutkan tadi itu berada di zona kurang lebih 3550-an atau di 3000
600-an, atau yang paling jauh adalah 3511, 3530-an. Di antara ketiga pola ini atau tiga areal ini yang kemungkinan akan menjadikan alasan yang tepat untuk membeli kembali, karena ingat fundamentalnya masih cukup kuat. Sehingga untuk saat ini kita asumsikan bahwa sell hanya temporary, jangka pendek, selama dia tidak mengalami kenaikan di atas 3655 ataupun bahkan 3669. Jadi asumsinya adalah Anda silakan ubah strategi menjadi buy kalau misalkan ternyata tanpa harus atau tanpa terjadinya penurunan sampai zona biru ataupun bahkan zona merah, maka Anda bisa diperkenalkan untuk melakukan switch strategi menjadi buy in case terjadi penembusan di atas resisten tersebut. Nah, tapi kalau misalkan yang mutlak diperlukan adalah penurunan, maka asumsi saya penurunan di bawah 3620 Anda bisa pertahankan untuk asumsi bahwa itu akan lanjutkan koreksi. Nah, catatannya saat rilis data PPI itu akan disesuaikan. Artinya, belum tentu kita akan melihat zona biru 3600 ataupun bahkan zona merah 3555 ataupun 3570-an, karena begitu PPI dirilis ternyata resultnya adalah lebih lemah, maka seketika itu pula harga emas berpotensi mengalami rebound. Dan saat itu yang terjadi, maka sebaiknya Anda ubah strategi menjadi buy. Kemudian kalau kita perhatikan dari status pound sterling, saat ini dia tertahan kembali dengan case bahwa inverse shoulder-nya kelihatannya masih belum mampu untuk tembus resisten ataupun neckline 3580-an. Jadi artinya 1.3580-an ini masih tetap tangguh ataupun kuat, dan sementara nasib dari US dollar yang mengalami rebound, maka dia sedang mengalami tekanan. Tapi mungkin kita akan lihat nanti malam. Perbedaannya adalah kalau misalkan ternyata lihat dari posisi ini, dia mungkin akan menciptakan swing low terbaru sampai 1.3480-an. Dan ini masih tetap dalam posisi sell. Tapi di malam hari, hati-hati. Yang diharapkan adalah di zona 1.3480 ini tidak terjadi penurunan lebih lanjut, melainkan bisa saja kalau ternyata data PPI mendukung untuk pelemahan US dollar kembali, maka Anda juga harus ubah strategi menjadi buy untuk pound sterling. Karena sampai saat ini data Inggris tidak muncul, berarti dia akan sangat sensitif dengan US dollar. Kalau misalkan ternyata dengan asumsi yang tadi, maka untuk sementara waktu kita masih tetap prefer sell untuk pound sterling. Sebaliknya untuk crude oil, kalaupun misalkan kita lihat posisi dari geopolitik tadi malam sempat memicu kenaikan sampai at least 63.70-an atau bahkan lebih, Anda bisa lihat di sini, pantulan kenaikan tersebut masih tetap bertahan di zona orange yang kita tandai sebagai resisten. Sehingga asumsi sebagai double bottom belum nampak kuat. Apalagi dengan posisi geopolitik yang tidak terlalu berlanjut, dan kita harapkan tidak berlanjut tentunya, sehingga kemungkinan kita masih tetap abaikan potensi pembalikan ke atas, melainkan kita tetap mengincarnya sebagai resisten untuk di sell. Artinya, kalaupun di sini kita asumsikan akan terjadi kenaikan sampai 64 atau mendekati 65, saya masih mengharapkan posisi ini masih tetap dibantah ataupun ditekan kembali dari resisten yang cukup kuat. Sehingga alasan yang paling utama adalah kenaikan atau rally itu adalah kesempatan untuk tetap melakukan sell.